حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat subuh. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada bab yang ke-91, di mana kita dilarang berdoa mudah-mudahan Allah menjelekkan wajah seseorang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan di ayat lain Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Kalau Allah sudah membaguskan kejadian kita, kalau Allah memuliakan kita, anak cucu Adam, maka tentunya kita tidak elok dan tidak bisa dibenarkan mendoakan orang lain mudah-mudahan Allah menjelekkan wajah orang itu. Para jamaah sekalian, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, direkam oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan, jangan kalian mengatakan qabbahallahu wajhahu, semoga Allah menjelekkan wajahnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangankan soal fisik, Allah itu tidak melihat hambanya tersebut itu kayak apa fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa kalian, fisik kalian, bukan itu yang diperhatikan oleh Allah. Cantik, ganteng, lalu kemudian bentuknya atletis, ataupun yang bentuknya tersebut itu tidak atletis, bukan itu yang menjadi perhatian Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah adalah memperhatikan terhadap hati kalian, isi guratan-guratan hati kalian,
apa yang kalian niatkan itu yang dilihat oleh Allah, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di wilayah Taif kala itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sambutan yang tidak menyenangkan. Dilempari batu oleh penduduk Taif. Lalu kemudian Jibril tersebut itu menawarkan, bila mana Rasul itu berkehendak menginginkan, maka akan dicabutkan gunung itu untuk ditindihkan, untuk dijatuhkan kepada mereka penduduk Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Rasul tidak mencaci maki mereka, tidak kemudian mendoakan kebinasaan mereka. Kenapa? Karena dakwah masih belum tembus ke sana. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu luar biasanya dakwah Rasulullah itu visioner. Beliau tersebut itu berharap kalau sekiranya orang tuanya masih belum menerima Islam, mudah-mudahan anaknya nanti menerima Islam. Kalau anaknya belum bisa menerima Islam, mudah-mudahan cucunya nanti yang kemudian menerima Islam. Kita lihat sekarang bagaimana penduduk Taif tersebut, di mana mereka tersebut adalah pecinta Islam, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, yaitu ditanya oleh Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, di mana kisah ini didapatkan oleh Hakim dari ayahnya. Saat itu adalah ia berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ya Rasul, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Di mana hak istri adalah kewajiban suami, hak suami adalah kewajiban daripada istri. Apa hak daripada istri dari para suaminya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu ta'imaha idza ta'imta, yaitu kewajiban engkau wahai para suami, yang sekaligus ini menjadi hak para istri. Kewajiban para suami adalah engkau berkewajiban memberikan makan kepada istri idza ta'imta, apabila engkau makan. Artinya makanan-makanan yang engkau makan itulah yang harus kau berikan kepada istrimu. Jangan kemudian para suami itu memakan makanan atau mengkonsumsi makanan yang mahal, yang lezat, ternyata yang diberikan kepada istrinya itu adalah makanan-makanan yang jauh dari gizi. Oleh karena itu, apabila kita memberikan makan kepada istri, hendaklah makanan yang kita berikan itu adalah setara. Kecuali kalau kita ini punya penyakit, kita punya gula, kita punya kolesterol, kita punya asam urat, terus numpuk rah karu-karuan. Lalu kemudian bisanya adalah makanan sesuatu, ya jangan dipaksa istri kita tersebut itu kita beri makan sebagaimana yang kita makan. Kalau kondisi kita ini sehat normal, maka itulah yang kemudian kita berikan kepada istri kita. Bahasanya istri jangan kemudian kita rendahkan. Yang berikutnya adalah watak suwaha idak tasaita. Kewajiban engkau para suami adalah engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Artinya berikan kepada istri pakaian-pakaian yang layak sebagaimana engkau memakai pakaian yang layak. Bahasanya jangan sampai istri kita dibelikan pakaian 1000 telu sedang kita tersebut itu berpakaian yang mahal-mahal. Maka itu adalah
suami yang tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki kasih sayang kepada istrinya. Sementara kita ini seringkali ingin istri kita tampil cantik. Ya kalau ingin tampil cantik ya rumaten pakaiannya, perhatikan pakaiannya dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita ingin istri kita ala kadarnya, ya sudah. Jangan marah kalau tampilan istri kita ala kadarnya. Lawang kita ini enggak mbondoni sebagai seorang suami. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah An-Nisa yang luar biasa. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para lelaki, kaum lelaki, para suami adalah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk kemudian meluruskan, mendidik atas istri-istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan apa yang telah Allah berikan keunggulan sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan terhadap apa yang mereka belanjakan dari harta mereka itu. Itu kewajiban para suami di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-34. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita para suami harus bekerja. Kerja itu adalah niatnya untuk ibadah, bagaimana kemudian bisa membahagiakan istri dan anak-anak kita. Ketika suami tersebut bekerja karena Allah diniati ibadah, maka kemudian Nabi bilang man amsa kalan ala amali yadi amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang di sore hari capek karena bekerja dari pagi, capek, maka kemudian amsa maghfuran lahu, di sore hari itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, Allah itu menghargai jerih payah kita bekerja untuk menghidupi anak istri kita, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan imbalan, mendapatkan upah, tidak hanya sekedar kita mendapatkan uang, tetapi diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Apalagi yang kemudian terkadang berangkat sebelum subuh, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Ada itu. Ketika saya dulu sering kali ke Bandung, sering kali ke Jakarta, lalu kemudian bagaimana lihat kehidupan teman-teman yang ada di Jakarta sana. Berangkatnya pagi, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Hampir ayah tidak pernah melihat anaknya ketika anaknya dalam kondisi beraktivitas. Sehingga tiba-tiba anaknya, lah kok wis gede, itu kemudian bingung itu. Kenapa? Enggak pernah melihatnya. Tetapi perjuangan seorang ayah yang meninggalkan anak istrinya untuk sementara waktu itu dihargai oleh Allah. Sekali lagi dihargai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya bila itu diniati ibadah. Oleh karena itu kita niatkan ibadah, maka penting niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu sangat terkait dengan niat-niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya itu. Yang berikutnya hadirin yang berbahagia, pesan Rasulullah, wala tatribil wajha, jangan kamu pukul wajah seseorang, apalagi istri. Kenapa? Wajah itu adalah kehormatan bagi istri. Orang tuanya istri atau mertua kita menyerahkan bukan untuk kita pukuli anaknya, tetapi kemudian orang tuanya menyerahkan kepada kita itu adalah supaya anaknya atau sebagai istri kita itu mendapatkan kasih sayang, perhatian dari kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang tua
dengan mengucapkan angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kalian, aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dengan anakku, itu adalah bukan supaya kemudian lelaki yang diserai itu untuk memukuli, untuk menjelekkan daripada anaknya, tetapi adalah supaya anaknya itu mendapatkan kasih sayang dari laki-laki yang dipilih dari anaknya atau orang tuanya itu. Istri kita itu amanah dari Allah. Maka kemudian akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian ambil mereka istri itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menjadi halal, ya, jadi menjadi halal yaitu kemaluannya istri itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Para jamaah sekalian, wala tadribil wajah, jangan kau pukul wajah. Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam, pada saat dia sakit parah, lalu kemudian istrinya satu persatu meninggalkan beliau, kekayaannya semakin hari terkuras habis untuk mengobati penyakitnya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian menyembuhkan Ayub. Setelah kemudian Nabi Ayub tersebut itu sembuh dan kembali ganteng lagi, lalu kemudian Nabi Ayub kala itu adalah bernazar untuk kemudian apa? Untuk memukul istrinya manakala mereka tersebut itu kembali. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Ketika Nabi Ayub itu sudah seger, sudah sembuh, maka kemudian Nabi Ayub tersebut itu enggan untuk menjalankan apa yang menjadi nazarnya. Kenapa? Enggak tega mau memukul istrinya itu. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, wa khudh biyadika dhilsam fadrib bihi wa la tahnas. Wa khudh, wahai Ayub, ambillah biadika, dengan tanganmu, dilsan, yaitu seikat rumput. Jadi ambil seikat rumput. Apa seikat rumput itu? Fadrib bihi, maka pukulkan bihi, dengan seikat rumput itu kepada istrimu. Wala tahnas, dan jangan sampai engkau tersebut itu melanggar sumpahmu. Ya akhirnya kemudian apa? Dipukul Pak, tapi lon-lon. Itulah suami, gak tego, koyok-koyok mau, awas kue. Begitu kemudian istrinya datang sungguhan, ya enggak tega, pelan-pelan. Itu kalau suaminya soleh, itu kalau suaminya itu adalah orang yang beriman. Kalau enggak Pak, benjut semuanya istrinya itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hati-hati para ayah untuk menikahkan putrinya. Jangan angger kepada angger laki-laki, tapi pastikan laki-laki itu adalah laki-laki yang solih, laki-laki yang memiliki tanggung jawab, laki-laki yang memiliki kasih sayang, perhatian, laki-laki yang amanah. Nah, berikutnya adalah nasihat Rasul yang berikutnya, wala tahjur illa fil bait, jangan kamu tinggalkan. Artinya kalau dalam bahasa Pasuruan, jangan kamu purian. Purian itu minggat. Jangan kamu tinggalkan istrimu illa fil bait, kecuali wala tahjur illa fil bait, jangan kamu tersebut itu tinggalkan istrimu illa fil bait, kecuali kamu berada dalam rumah itu. Andai kata kamu tersebut itu pisah ranjang, maka tetaplah kamu dalam satu atap rumah itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ya terkadang di dalam rumah tangga itu ada gesekan-gesekan, itu adalah hal yang lumrah. Maka kemudian ketika terjadi gesekan-gesekan itu, katakan istri itu adalah tidak bisa diatur, maka kemudian agama memberikan tips kepada laki-laki, jangan langsung menyatakan cerai, tapi apa? Fa'idhuhunna, berikan nasihat kepada mereka, wahjuruhunna, dan kemudian setelah itu apa? Silakan kamu tersebut itu hijrah, artinya pisah ranjang. Jadi itu aturan-aturannya. Baru setelah kemudian dinasihati nggak mau, baru kemudian pisah ranjang. Pisah ranjang kok nggak mau, maka kemudian baru memukul, bukan memukul wajah. Kalau kemudian masih belum bisa sadar, maka kemudian hendaklah masing-masing tersebut itu mengutus hakam juru damai dari pihak laki-laki. Siapa? Dari pihak perempuan siapa, untuk kemudian keduanya tersebut itu berkomunikasi, bermusyawarah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya qala Abu Dawud berkata wala tuqabbih, di samping dilarang memukul, maka kemudian pesan Nabi wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan dia istrimu itu, antakula, sehingga kemudian kamu berdoa berucap qabbahakillahu, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Rawahu Abu Dawud. Tidak boleh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mulane kalau kita mencintai seseorang ojo kebangetan, biasa-biasa saja. Kalau kita benci kepada orang, ojo kebangetan, biasa-biasa saja. Sebab suatu ketika orang yang kita cintai mendadak berubah menjadi orang yang megelne, supaya kita ini tidak menyesal. Mendadak orang yang kita benci ternyata kemudian hari berubah menjadi orang yang menyenangkan, supaya kita tidak menanggung malu. Jadi terbagaimana? Hendaklah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas segala-galanya. Sedang yang lainnya itu biasa-biasa saja, hal-hal yang wajar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian para jamaah sekalian, sekarang ini begitu banyak orang-orang yang telah dikasih apa Pak? Dikasih tubuh yang bagus, dikasih kulit yang bagus, dikasih wajah yang bagus, lalu kemudian mereka tersebut itu apa Pak? Mereka yaitu mentato, merusak daripada kulitnya dengan coretan-coretan tubuh, dengan coretan-coretan yang permanen, tatoan. Oleh karena itu sekali lagi, hendaklah kita tersebut memberitahukan kepada anak-anak kita, memberitahukan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai kemudian terlintas untuk kemudian mencoret-coret tubuhnya, apalagi yang ada di wajahnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang keempat An-Nisa ayat yang ke-118 sampai ayat yang ke-121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. La'anahullah, Allah melaknatnya. Wa qala, dan kemudian syaitan itu berkata, la'attakhidhanna min ibadika. Jadi ketika Allah melaknat syaitan, melaknat iblis itu, maka kemudian syaitan iblis itu mengatakan, la'attakhidhanna,
min ibadika nasiban mafruḍah. Sungguh aku pasti akan mengambil min ibadika dari hamba-hambamu nasiban mafruḍah, yaitu apa, bagian-bagian tertentu. Nasiban, bagian, mafruḍah, tertentu. Lalu kemudian apa? Iblis atau syaitan tersebut itu nanti memberikan bisikan, Pak. Wala udillannahum, sungguh kami benar-benar akan menyesatkan mereka, hamba-hamba Allah, manusia. Wala umanniyannahum, dan sungguh kami akan bangkitkan, yaitu suatu angan-angan yang kosong. Fala yubattikunna adzanal an'am, maka benar aku akan fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum, dan sungguh aku suruh mereka untuk apa? Fala yubattikunna adzanal an'am, untuk memotong daripada telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku benar-benar menyuruh mereka agar supaya mereka benar-benar merubah daripada ciptaan Allah. Akhirnya kemudian Allah menciptakan wajahnya sudah bagus, dicoret-coret, Pak. Bahkan sekarang ada gimana, Pak? Ada orang yang belenger wajah manusia, lalu kemudian dirubah wajahnya kayak kucing, Pak. Ditato. Dan bahkan kemudian hidungnya itu dipaksa untuk kayak kucing. Kemudian telinganya diruncingkan begini, Pak, dengan operasi yang luar biasa. Kemudian pipinya itu dikasih apa, kayak bulu panjang, persis kayak kucing itu, Pak. Tatonya itu adalah meniru daripada warna yang ada pada kucing itu, Pak. Belenger jadi menungso. Ada yang kemudian ingin wajahnya serem kayak singa. Masya Allah. Padahal Allah itu menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah kejadian yang luar biasa, yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling terbaik. Struktur tubuh kita ini memang didesain oleh Allah untuk rukuk dan sujud. Coba kalau kita rukuk dan sujud enak, Pak. Lekak-lekuk tubuh kita ini didesain oleh Allah untuk bersujud kepada Allah. Sehingga kemudian benar ketika Allah berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Lah kok kemudian dirubah, Pak, wajahnya? Tangannya ditato rah karu-karuan. Kemudian apalagi tubuhnya sing gambar ular lah, sing gambar macam-macam, Pak. Macam-macam itu tato itu. Bahkan tidak cukup wajahnya, mari ini telinganya ditindik, kemudian dilowerkan itu, Pak, supaya ya apa caranya kemudian telinganya molor itu. Lalu kemudian bibirnya tidak tahu dikasih apa, lidahnya ada tusukan-tusukan, dan kemudian bola matanya yang putih itu ditatuh jadi hitam. Bapak-bapak bayangkan, jadi bola matanya ditatuh jadi hitam itu. Yang putih itu semuanya, gak ada yang putih, hitam semuanya. Subhanallah. Lek iso rambut ditato, Pak. Jadi kenapa? Itu adalah angan-angan kosong yang dibangkitkan oleh syaitan, ya, di mana memunculkan sesuatu ketidakpuasan, tidak bersyukur atas anugerah Allah yang menciptakan dirinya tersebut dengan sebaik-baik bentuk. Insyaallah. Mestinya orang yang itu kan dirawat, Pak, dirawat,
Ya, maka kemudian kalau ada wanita yang kemudian merawat tubuhnya, kemudian kalau ada rezeki, suaminya rezekinya banyak, menjaga ya apa carane glowing, asal gak nganak-nganake, Pak. Lek gak ono duwite aja dipaksa glowing-glowingan, nanti dibalik istri yang suka mengglowingkan wajahnya itu akan terdapat para suami yang golong koming. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemudian diungkapkan di ujung ayat 119 itu, wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya, min dunillah, dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh ia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok mereka itu mau begitu, Pak? Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu menjanjikan janji-janji yang indah kepada mereka. Wa yumannihim, dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Kue keren, kamu keren kalau kamu tato wajahmu. Oh, kamu akan terkenal, kamu akan luar biasa. Ya, kamu akan banyak temannya, macam-macam, Mbak. Itu yang dibangkitkan, Mbak. Lalu kemudian apa? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan itu menjanjikan kepada mereka illa ghurura, melainkan tipuan-tipuan atau sesuatu yang menipu. Ulaika, mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka jahannam, neraka jahannam, wala yajiduna anha mahisa, dan tidaklah mereka mendapatinya mahison, yaitu tempat lari darinya. Para jamaah sekalian, ini adalah dalil yang melarang orang tersebut itu tatoan macam-macam itu ya. Bagaimana Ustadz kalau wis kadung? Kalau wis kadung. Lah Ustadz, dulu saya wis kadung ngoten nih. Saya dulu, Pak, ketika masih ngajar di Al-Falah, awal-awal itu tahun 91-an itu, ngajar di lembaga kursus itu. Maka kemudian ada anak remaja ganteng, Mbak, tapi penuh dengan tato. Saya nggak tahu karena dia menggunakan lengan panjang, Mbak. Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, Ustadz, kalau orang tatuan itu sholatnya bagaimana? Diterima enggak? Ya diterima kalau dia itu ikhlas, ya benar kaifiannya diterima. Lah kalau tatuan wudunya bagaimana? Ya gak apa-apa, kadung ditato. Baru kemudian dibukakan, Pak, bajunya, ya Allah penuh dengan tato. Indah, Pak, tatonya itu wapi. Ya Allah, ganteng-ganteng kok dirusak gini. Artinya apa? Ya sah, Pak, sah. Jangan kemudian dihapus dengan sesuatu yang merusak kulitnya, nggak boleh. Kalau ada cairan, sekali lagi, kalau ada cairan yang bisa menghilangkan tanpa membuat cacat kulitnya, lakukan. Kalau yang kemudian disetrika rusak kabeh, jangan. Sekarang, Pak, alhamdulillah ada cairan itu yang nanti bukan sekali, kira-kira 3 kali sampai 5 kali itu nanti kemudian tato itu akan kemudian bersih, alhamdulillah. Telah ditemukan itu. Oleh karena itu teman-teman di maaf saya sebutkan di Dewan Dakwah karena saya juga di Dewan Dakwah, ya, itu adalah dakwanya dengan menggunakan ini, mendekati saudara-saudara kita yang bertatuan, itu kemudian ditatangi,
Ya. Rupane suwe-suwe ya isin ambek anak-anake itu ya. Anaknya pinter ngaji lah kok bapaknya tatuan itu ya. Akhirnya kemudian diobati, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Nah ini Pak. An Abdillah qala la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Jadi la'anahullah, la'anallahu, Allah melaknat kepada siapa Pak? Al-washimat, yaitu wanita-wanita yang mentato. Begitu juga laki-laki yang mentato Pak. Wal mutashimat, dan wanita-wanita yang minta ditato, atau laki-laki yang minta ditato, dilaknat oleh Allah. Wal mutanammisat, dan kemudian apa wanita-wanita yang mencukur alisnya Pak, kan alisnya api-api dicukur, mari ini diganti tato. Ada yang kemudian dicukur, setelah itu dikarekno kaya hilal gitu Pak, apa namanya, kayak bulan sabit cerit gitu. Ya Allah. Nah, kalau tadi Pak dicukur, setelah itu dikasih apa jenenge alis ini bikinan, mari ini kudanan luntur kayak tuyul Pak. Ono-ono wae. Ini alis ini dibikin oleh Allah luar biasa. Tidak sekedar itu adalah faktor estetika, keindahan, tetapi ini kalau orang itu berkeringat supaya itu kemudian tidak langsung ke bola matanya. Masya Allah. Lalu kemudian apa? Yang dilarang lagi wal mutafallijat, yaitu yang merenggangkan gigi, lil husni, untuk keindahan, al mughayyirati khalqallah, begitu juga yang apa, merubah-rubah ciptaan Allah. Kalau dulu ada orang kebiasaan giginya dipangkur apa dipangur Pak itu. Nah, itu dilarang itu. Jangan. Lapisannya gigi nanti rusak, nanti gampang kemudian kropos itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayo kita bersyukur kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Ini adalah yang terbaik untuk kita syukuri. Orang yang bersyukur itu wajahnya pasti berseri-seri, itulah yang menjadikan tambah indahnya. Demikian hadirin yang berbahagia yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.